Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab sedang-sedang saja dalam beribadah, bagian yang kelima. Kemarin ada yang salah, perlu diralat. Maksudnya ayyamul bid, hari-hari putih. Yang benar itu adalah tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bukan 14, 15, 16, tapi yang benar adalah hari-hari putih adalah tanggal 13, 14 dan 15. Masih di riwayatnya Muhammad Abdullah bin Umar bin As. Jadi Abdullah bin Umar bin As ini ahli ibadah yang sering ngefull semuanya, terlalu full lah pokoknya. Riwayatnya banyak, ada sekitar 5. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Abdullah bin Umar bin As ini puasa terus, yang hari malam ibadah terus. Kemudian oleh Rasulullah ditegur agar supaya, atau diingatkan agar supaya tidak melakukan ibadah yang terlalu full ini. Di riwayat lain, Abdullah bin Umar ini bukan hanya soal puasa dan sholat malam. Nah, di riwayat lain Abdullah bin Umar bin As ini berpuasa 1 tahun penuh dan menghatamkan Al-Quran setiap hari. Ini wa taqra'ul alam ukhbar annaka tasumud dahra. Nah, ini riwayat yang lain dikabarkan bahwa kamu ini berpuasa dalam 1 tahun. Wa taqra'ul qur'ana kullah lailah. Kamu menghatamkan Al-Quran setiap hari, setiap malam. Jadi Rasulullah bertanya. Jadi Nabi Muhammad mendengar kabar bahwa Abdullah bin Umar ini full ibadahnya, full puasanya. Apa jawabannya Abdullah bin Umar? Bala ya Rasulullah, walam urid bidzalika illal khaira. Ya, memang ya Rasulullah, kalau panjenengan mendengar bahwa saya ini selalu berpuasa dalam 1 tahun full dan menghatamkan Al-Quran setiap malam, itu benar kabar itu ya Rasulullah. Semua ini, katanya Abdullah bin Umar bin As, saya lakukan karena untuk kebaikan. Tapi apakah dibenarkan oleh Rasulullah? Tidak. Qala fasum sauma Nabiyillahi Daud. Kalau kamu mau berpuasa full itu kurang baik. Yang benar kalau ingin banyak puasanya, ya puasanya seperti puasanya Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nasi, karena Nabi Daud itu orang yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin. Kalau menghatamkan Al-Qur'an, kata Rasulullah, yang standar ini ibadah menghatamkan Al-Qur'an yang standar itu, kata Rasulullah, fi kulli syahrin, 1 bulan 1 kali. Ini yang standar ya. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdal min dzalik. Abdullah bin Umar bin As ini mengatakan, Nabi, saya lebih mampu melakukan seperti itu. Jadi umpama Rasulullah menyarankan menghatamkan Al-Quran itu 1 bulan 1 kali, Abdullah bin Umar mengatakan saya lebih kuat daripada itu. Qala faqra'hu fi kulli 20. Kalau kamu memang kuat menghatamkan Al-Quran 20 hari 1 kali.
Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdal min dzalik. Saya juga mampu kalau cuman hanya menghatamkan Al-Qur'an 20 hari sekali. Apa jawaban Rasulullah? Qala faqra'hu fi kulli 20. Maka kalau mampu menghatamkan Al-Qur'an lebih dari itu, maka hatamkanlah dalam 10 hari. 10 hari hatam. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdal min dzalik. Jadi Abdullah bin Umar ni ya ya terlalu cakang ibadah, akhirnya ngeyel ya, nabar ya. Saya juga lebih mampu daripada itu. 10 hari saya hatam Al-Quran lebih mampu, katanya Abdullah bin Umar. Qala faqra'hu fi 7 wa la tazid ala dzalik. Kata Nabi Muhammad, kalau mampu maka sebaiknya menghatamkan Al-Quran itu seminggu sekali, 7 hari 1 kali, dan jangan tambah lagi. Oleh Kanjeng Nabi itu tidak diperbolehkan menambah lagi daripada itu. Ini maksudnya apa? Karena di sini waqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Jadi kamu ini gak tahu umur kamu ini akan sepanjang kapan, sepanjang mana, semampu kapan kamu yang akan melakukan terus menerus, umpamanya menghatamkan Al-Quran sampai berpuluh-puluh kali dalam sebulan. Kamu gak tahu. Qala fasirtu ila alladhi qala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu wajidtu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abdullah bin Umar ini mengakui lama-kelamaan setelah tua ternyata memang benar ya. Ketika melakukan ibadah full itu sebenarnya kurang baik, karena satu Abdullah bin Umar tidak tahu umurnya sampai kapan, juga ketika sudah tua orang itu kekuatannya mulai melemah. Akhirnya mengakui bahwa nasihat Nabi Muhammad itu adalah baik. Akhirnya ibadahnya ya sesuai dengan standar. Paling cakang ya, paling full menghatamkan Al-Quran itu 1 minggu 7 hari itu 1 kali, begitu. Jadi gak usah ngefull biasa aja ya. Dalam riwayat lain, ini riwayat lain. Jadi macam-macam ibadahnya Abdullah bin Umar bin As ini. Wa fi riwayatin wa inna li waladika 'alaika haqqan. Abdullah bin Umar, ini nasihatnya Nabi Muhammad. Kamu itu kan punya anak, punya hak juga anaknya untuk dirawat, dimong dan lain sebagainya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la asama man sama al-abad qala salasatan. Dalam riwayat lain nasihat Nabi Muhammad itu mengatakan tidak ada puasa yang lebih utama. Tidak ada puasa yang utama apabila berpuasa sampai 1 tahun penuh tidak ada, atau full puasa terus itu tidak utama. Tidak utama kata Rasulullah. Ada juga Rasulullah dalam riwayat lain mengatakan ahabus siyam ilallah ta'ala siyamu Daud. Paling baiknya puasa yang dicintai, yang disukai oleh Allah ya puasanya Nabi Daud. Wa habus salati ilallah ta'ala salat Daud, salat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ya salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sulusahu. Jadi Nabi Daud itu salatnya paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya tidur dulu nisfal lail, kemudian sepertiga malam bangun. Ya mungkin kalau di Indonesia jam 2 atau jam 3 bangun, itu yang baik. Tidak usah ngefull begitu. Wa kana yasumu yawman wa yuftir yawman. Di puasanya Nabi Daud yang juga paling disukai oleh Allah, puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Ya, di seling-seling. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di riwayat lain, ini berhubungan dengan suami istri ini. Di riwayat lain berhubungan dengan sahabat Abdullah bin Umar bin As ini qala angkahani abi imra'atan. Ceritanya Abdullah bin Umar ini dinikahkan dengan perempuan yang punya kemuliaan.
maksudnya mempunyai kemuliaan itu wanita terhormat lah. Setelah mempunyai wanita terhormat, istri yang terhormat, mertuanya ini tanya-tanya. Berarti bapaknya Abdullah bin Umar, berarti Umar bin Al-As bin Umar bin Khattab ya. Umar bin Al-As ini bertanya kepada Umar, kepada anaknya. Tanya kepada siapa? Tanya kepada menantunya. Tentang suaminya. Jadi tentang anaknya sendiri. Jadi Umar bin Al-As, apa siapa itu? Umar bin Al-As bertanya kepada menantunya, bagaimana anak saya ketika nikah sama kamu? Jawabannya apa? Jawaban istrinya begini. Fataqul lahu ni'mar rajuli min rajulin lam yataqna ma lam yataqlana firashan wa lam yaftish lana kanafan mundu ataina. Hebat ya, orang laki-laki yang baik itu orang yang gak pernah berhubungan dengan istrinya, tidak pernah tidur di rumahnya. Tapi ini nyindir seorang istri ditanya oleh mertuanya tentang sikap anaknya atau suaminya perempuan ini yang selama ini menjadi istrinya. Sebaik-baiknya laki-laki adalah orang laki-laki yang gak pernah tidur di kasurnya, tidak pernah berhubungan dengan istrinya. Ini sindiran tidak enak ini. Jadi istrinya itu gak pernah dipakai gitu maksudnya. Akhirnya kecewa, tek sekali ya. Bang anggur, tidak baik ya, tidak boleh begitu itu ya. Waktunya pakai ya dipakai. Siapa nganggur? Ibadah juga walaupun itu ya. Kalau di keterangan yang lain, megang pahalanya sekian, mencium sekian, nocek sekian, itu pahala juga ya. Di sini pakai penganggur. Jadi pas istrinya itu sedih, kecewa. Ketika mendengar seperti itu karena istrinya gak dipakai, akhirnya Nabi Muhammad ini berkata kepada Umar bin Al-As, faqala alqini bih, datang suruh ke sini itu Umar. Nah, suruh ke sini. Falaqituhu ba'du. Kemudian Abdullah bin Umar ini datang kepada kanjeng Nabi. Faqala kaifa tasum? Kamu ini kalau puasa bagaimana? Katanya Nabi. Qultu kullu yaum, setiap hari kanjeng Nabi. Qala wa kaifa takhtim? Bagaimana kamu menghatamkan Al-Qur'an? Qultu kullu lailah, setiap malam menjadi. Wa dzakarnahu ma sabaqa, kemudian dibaca semua menyebutkan. Akhirnya kemudian oleh Rasulullah, jangan begitu, semua itu ada jatahnya, ada haknya. Jangan begitu menghatamkan terus, puasa terus. Mas, ayo tidur. Maaf dek, saya puasa umpamanya. Mas, ayo kesini. Maaf dek, saya baca Quran. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya, karena semua itu punya hak. Sok-sokan karena kuat ibadah, kemudian istrinya diterlantarkan. Istri itu dijadikan istri untuk disayang, ya di apa aja begitu. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan hak masing-masing. Pokoknya adalah jangan terlalu ahli ibadah ngejos, tidak baik juga. Yang ke-10 hadis yang ke-10 an Abi bin Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katib ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakiyani Abu Bakrin radhiyallahu faqala kaifa anta ya Hanzalah qultu nafaqa Hanzalah. Ini perhatikan baik-baik ya, jangan suka mengecam diri sendiri ya. Suatu ketika Rib'i namanya Hanzalah. Hanzalah ini salah satu sekretarisnya Nabi Muhammad SAW, termasuk tukang tulisnya Nabi Muhammad. Bertemu dengan Abu Bakar. Setelah bertemu dengan Abu Bakar,
Sayyidina Abu Bakar ini bertanya, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Hanzalah ini mengatakan begini, nafaq Hanzalah. Hanzalah itu munafik. Jadi ulan ini orang munafik, saya ini orang munafik gitu. Qala, kemudian Abu Bakar berkata, subhanallah ma taqul. Subhanallah wahai Abu Bakar, kamu ini ngomong apa? Kok moro-moro ketika ditanya bagaimana kabarmu langsung kamu mengatakan saya ini orang munafik, munafik. Subhanallah, kamu ini ngomong apa ya? Qultu nakunu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hanzalah ini berkata, yudzakkiruna bil jannah wan nar kana ra'a ainin fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaja wal aulada wad dai'ati nasina katsiran. Begini Sayyidina Abu Bakar, kenapa saya kok mengatakan begitu? Saya orang munafik, saya orang munafik. Karena saya ini, kita ini kalau ketemu dengan Rasulullah seolah-olah orang yang paling bertakwa, seolah-olah orang yang suka surga, seolah-olah membenci neraka. Itu kesannya begitu kalau ketika bertemu dengan Rasulullah. Ketika pulang sudah pergi ke rumahnya masing-masing, kita ini munafik. Kenapa kok munafik? Yang bermain sama istri, bermain dengan anak, kadang juga bermain dengan kekasih kita yang lain, akhirnya banyak lupa kepada akhirat. Begitu. Jadi menganggap dirinya itu munafik. Qala Abu Bakar kemudian mengatakan, "Fa wallahi inna lanalqa misla hada." Saya ini tidak begitu Hanzalah dengan begitu ngomong begitu tidak baik. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu nafaq ila akhirih. Kemudian oleh Abu Bakar diajak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo gini aja wis, kita datang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya sikap kamu ini benar enggak merasa munafik begini. Jadi ketika pengajian semangat, takut kepada Allah, takut kepada neraka umpamanya, ingin surga ketika pengajian. Ketika di luar pengajian yang bermain sama anak, sama istri, ngomong anak dan lain sebagainya. Akhirnya tanya kepada Rasulullah SAW, diceritakan seperti tadi. Apa jawabannya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma taqulu alaihi indi wa fi dzikri la safadakum malaika ala fursikum fi wa fi turqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan thalatha marrat. Rawahu Muslim. Begini Hanzalah, demi Allah kata Rasulullah, demi Allah apa yang terjadi pada dirimu itu ya sudah itu lakukan, tidak usah banyak ini kemudian mencela dirinya karena bermain dengan istri dengan anak, tidak usah. Sewaktu-waktu memang harus bermain sama istri, berkumpul dengan keluarga, kumpul sama anak, kumpul sama tetangga. Tidak harus ingat kepada Allah terus, surga itu tidak harus. Ini namanya mengajarkan memberi hak kepada semua orang. Kepada Allah ya ada haknya, sampaikan haknya. Kepada Nabi Muhammad punya hak, ya sampaikan haknya. Kepada keluarga juga sampaikan haknya. Tidak usah kemudian ngejos begitu, tidak usah ya. Semuanya itu punya hak. Yang terakhir nomor 11 ini perhatikan, lebih baik lagi lebih lucu lagi ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu. Jadi ketika Nabi Muhammad ini berkhutbah berpidato, ada seorang laki-laki berdiri. Kemudian Nabi bertanya tentang orang tersebut. Faqalu, kemudian sahabat bertanya, Abu Israil nadhara ayyakuma fi syamsi wa la yaqud wa la yastazil wa la yastakallam wa yasumuh. Jadi ketika Nabi berkhutbah itu ada orang laki-laki moro berdiri di tempat panas, kemudian tidak menggunakan untuk menghindar dari panas itu, iup-iupan ya, payung atau pohon lah, dan tidak berbicara, sedangkan dia berpuasa, bernadar begitu. Jadi nyari repot ya, cari sulit, ini ibadah cari sulit.
dirinya puasa, berdiri di tempat panas, tidak mau berteduh, tidak duduk, berpuasa. Kan jadi repot ini. Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, muruhu falyatakallam wal yastazillah wal yaqud wal yatimma shaumahu, rawahul Bukhari. Bilangnya sama orang laki-laki itu, silakan untuk apa? Berbicara, kemudian berteduh, kemudian duduk, tapi kemudian sempurnakan puasanya. Jadi lanjutkan puasanya. Jadi aneh orang ini. Jadi nadarnya itu berpuasa, tidak makan, tidak minum, kemudian berdiri di tempat panasnya terik matahari, kemudian tidak mau berbicara dan tidak mau duduk. Oleh Rasulullah disarankan untuk teruskan puasanya, silahkan berbicara, silahkan berteduh, silahkan duduk, jangan mempersulit diri sendiri. Ini namanya nasihat yang sangat bijak. Puasa ya puasalah, tidak usah aneh-aneh pakai berdiri atau berjemur atau yang lain. Saya punya kencing manis, kalau puasa sambil jemur gimana? Nah, urusan lain itu, urusan lain. Berjemurnya bukan karena memaksa diri, tapi ingin mengobati kencing manisnya, lain lagi itu. Tidak apa-apa ya, tapi kalau memang tidak ada apa-apa, tidak punya penyakit, puasa yang biasa-biasa aja, nggak usah ditambah-tambah pakai jemur-jemur segala, berdiri segala, tidak ngomong segala, tidak usah. Kata Rasulullah, biasa aja puasanya teruskan, silakan berbicara, silakan berteduh, tidak usah sampai di panas-panasnya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi